Baik, selamat siang. Di sini saya, Kasidian Anggraini, akan menjelaskan materi tentang desain media pembelajaran serta pengorganisasian muatan pembelajaran, yaitu dengan memaksimalkan pengalaman belajar yang interaktif dan efektif. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang landasan perancangan. Landasan perancangan media instruksional adalah kunci untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan berarti bagi masyarakat. Secara lengkap, langkah-langkah tersebut dapat divisualisasikan dalam diagram alur sebagai berikut. Nah, langkah pertama dalam perancangan media pendidikan adalah mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik warga belajar. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui terlebih dahulu kebutuhan belajar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur harus dirumuskan. Tujuan-tujuan ini memberikan fondasi bagi desain dan pengembangan media. Dalam konteks pendidikan masyarakat, tujuan harus mencerminkan hasil yang diinginkan bagi individu dan komunitas secara keseluruhan. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah merinci butir-butir materi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Ini melibatkan pemilihan topik dan informasi penting yang akan diintegrasikan ke dalam media. Dalam hal ini, penting sekali untuk memastikan bahwa materi tersebut relevan dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari para warga belajar. Masing-masing kriteria tersebut dalam konteks pengembangan media pendidikan ialah yang pertama ada autentik dan validitas atau sahih. Materi pembelajaran harus autentik yang artinya isinya harus akurat dan mencerminkan kondisi pengetahuan terkini di lapangan. Yang kedua ada signifikansi. Signifikansi materi pembelajaran berkaitan dengan pentingnya dan relevansinya bagi peserta didik. Yang ketiga ada utilitas. Penggunaan materi pembelajaran dievaluasi dari sudut pandang akademik maupun non-akademik. Yang keempat ada kemampuan belajar. Pembelajaran mengacu pada kesesuaian kompleksitas materi dan keselarasan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Lalu yang kelima yaitu minat untuk melibatkan peserta didik dan memotivasi mereka untuk mempelajari materi pelajaran lebih dalam, materi pembelajaran harus disajikan dengan menarik. Oke, selanjutnya ialah perumusan alat pengukur keberhasilan pembelajaran. Sebelum media digunakan secara luas, alat pengukur keberhasilan harus dirancang untuk menilai efektivitas media tersebut. Alat ini bisa bermacam-macam, bisa berupa kuesioner, wawancara, atau tes yang dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pembuatan GBPM atau Garis Besar Pengembangan Media. Nah, GBPM ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan mengarahkan pembuatan media. GBPM mencakup segala aspek dari konseptualisasi hingga produksi termasuk pemilihan alat dan teknologi, pembuatan storyboard, dan penentuan strategi distribusi. Selanjutnya, penulisan naskah media merupakan langkah kunci dalam proses perancangan. Naskah harus mencerminkan tujuan pembelajaran dan disusun dengan cara yang menarik dan mudah difahami. Dalam konteks pendidikan masyarakat, bahasa dan istilah yang digunakan harus sesuai dengan tingkat pemahaman dan konteks sosial budaya komunitas tersebut. Setelah naskah selesai, tes dan uji coba dilakukan untuk menilai kelayakan dari media yang sudah disajikan. Setelah itu ialah revisi. Revisi adalah langkah penting dalam siklus pengembangan media. Setelah melewati proses revisi dan dianggap telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan, media pendidikan tersebut siap untuk diproduksi dan diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Pada tahap akhir, media pendidikan yang telah diproduksi diintegrasikan ke dalam program pendidikan masyarakat. Penerapan ini harus diikuti dengan evaluasi berkelanjutan untuk menilai dampak jangka panjang media terhadap pembelajaran. Evaluasi ini dapat melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan juga kualitatif, serta penilaian terhadap bagaimana media tersebut mempengaruhi perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku komunitas. Selanjutnya yaitu ilustrasi konsep dan prinsip perancangan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, dengan konsep bertujuan untuk memperkenalkan peserta didik pada konsep dasar tentang suatu pembelajaran. Nah, prinsipnya tujuan pembelajaran harus jelas dan terukur sehingga peserta didik dapat mengidentifikasi pengetahuan yang diharapkan. Lalu yang kedua ada konten yang terstruktur. Dengan konsep
Modul terdiri dari berbagai bagian yang terstruktur termasuk pengenalan, penjelasan tentang komponen-komponen utama dari suatu pembelajaran yang diberikan. Dengan prinsip, konten harus disusun secara logis dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman peserta didik tentang topik yang sedang diajarkan. Lalu yang ketiga, yaitu ada multimedia interaktif dengan konsep modul menyertakan video, animasi, ataupun gambar-gambar yang sifatnya interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Nah, dengan prinsip, penggunaan multimedia interaktif dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik serta dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang materi pembelajaran. Lalu yang keempat, ada aktivitas pembelajaran dengan konsep setelah setiap subbagian terdapat aktivitas seperti kuis singkat, diskusi daring, atau hanya sekedar tugas refleksi untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang telah diberikan. Lalu ada prinsip, aktivitas pembelajaran membantu memperkuat pemahaman peserta didik dan memberi mereka kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran dengan konsep modul diakhiri dengan kuis evaluasi dan tugas akhir berupa proyek mini untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi. Dengan prinsip, evaluasi pembelajaran harus mencakup berbagai jenis pertanyaan dan tugas untuk mengukur pemahaman tentang peserta didik secara menyeluruh. Baik, selanjutnya ada manfaat ilustrasi konsep dan prinsip perancangan. Yang pertama, manfaat dari diadakannya tujuan pembelajaran yang jelas, peserta pendidikan masyarakat akan merasa lebih terarah dalam pembelajaran karena mereka mendapatkan pembelajaran yang jelas, sehingga menciptakan pembelajaran yang jauh lebih efektif. Lalu, manfaat dari konten yang terstruktur, peserta pendidikan masyarakat akan jauh lebih mudah memahami pembelajaran yang ada karena dilakukan secara terstruktur dan tidak akan merasa kebingungan karena dilakukan secara tertata dan beraturan. Selanjutnya yang ketiga yaitu multimedia interaktif. Nah, manfaat dari multimedia interaktif ini yaitu peserta pendidikan masyarakat akan merasa lebih tertarik dan termotivasi karena pembelajaran yang dilakukan menggunakan media yang tidak membosankan. Lalu yang keempat, aktivitas pembelajaran. Manfaat dari aktivitas pembelajaran ini, peserta pendidikan masyarakat akan merasa lebih berkontribusi dan terlibat aktif dalam suatu pembelajaran karena mereka memiliki kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran tersebut. Lalu yang kelima, yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Manfaat dari evaluasi pembelajaran ini, peserta pendidikan masyarakat akan merasa lebih berkontribusi dan terlibat aktif dalam suatu pembelajaran karena mereka memiliki kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran tersebut.